Jadi kalau dilihat anggaran per fungsi, maka di situ terlihat bahwa 24,7 triliun berasal dari fungsi kesehatan, kemudian 223 triliun itu fungsi pendidikan, dan 19,7% itu fungsi ekonomi. Jadi di dalam nota keuangan yang kemudian ramai dibahas, itu semuanya masuk dalam anggaran pendidikan, padahal sebetulnya dari pendidikan 83,4%, kesehatan 9,2%, ekonomi 7,4%. Jadi berasal dari 3 sumber fungsi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap bahwa program makan bergizi gratis akan menyedot anggaran cukup besar dalam APBN 2026, yakni mencapai 335 triliun rupiah. Ia mengatakan, semula pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar 217 triliun rupiah pada pagu indikatif. Namun, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 268 triliun rupiah, plus tambahan 50 triliun rupiah, setelah melalui pembahasan bersama DPR RI. Dengan total anggaran tahun 2026 untuk Badan Gizi Nasional sebesar 268 triliun rupiah, sedangkan dalam nota keuangan disampaikan tempo hari sebesar 335 triliun rupiah. Dadan menyebut bahwa sebesar 67 triliun rupiah masuk dalam kategori standby, lantaran pagu anggaran resmi yang diterima pihaknya sebesar 268 triliun rupiah. Hal ini ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Dadan memaparkan, anggaran BGN bersumber dari 3 fungsi utama, yaitu dari alokasi pendidikan sebesar 223 triliun rupiah atau 83,4%, dari alokasi kesehatan 24,7 triliun rupiah atau 9,2%, dan alokasi ekonomi 19,7 triliun rupiah atau 7,4%. Ironisnya, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus keracunan terbanyak alias nomor wahid dalam program makan bergizi gratis. Sejak awal 2025, berbagai insiden keracunan massal terjadi di sejumlah kabupaten dan kota hingga menimbulkan ribuan korban. Kepala Staf Presiden M. Kodari mengungkap, berdasarkan catatan Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tercatat lebih dari 5.000 pelajar di berbagai daerah menjadi korban keracunan sejak program ini berjalan pada awal 2025. Data Kemenkes menunjukkan ada 60 kasus dengan 5.207 penderita per tanggal 16 September tahun 2025. Sementara data BPOM mencatat ada 55 kasus dengan 5.320 penderita per tanggal 10 September tahun 2025. Ungkap Kodari. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak. Puncaknya terjadi pada Agustus tahun 2025, dengan sebaran insiden terbanyak di wilayah tersebut. Dalam 2 hari terakhir, peristiwa keracunan massal akibat MBG kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi. Di Bandung Barat, keracunan massal tercatat menimpa total 1.315 siswa sejak Senin tanggal 22 September sampai Kamis tanggal 25 September. Sementara di Sukabumi, 5 siswa dilaporkan keracunan usai mengonsumsi makanan MBG pada Rabu tanggal 24 September tahun 2025. Begitu pula puluhan pelajar di Cianjur yang mengalami hal serupa. Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Garut pada Kamis tanggal 18 September tahun 2025 dengan korban mencapai 150 pelajar, bersamaan dengan belasan pelajar yang terdiri dari siswa SD dan PAUD di Kabupaten Tasikmalaya yang juga alami keracunan MBG. Terbaru, sebanyak 59 pelajar di Sumedang pun mengalami keracunan MBG pada Kamis tanggal 25 September tahun 2025. Akumulasi kasus ini menambah panjang daftar insiden keracunan massal akibat MBG di Jawa Barat. Kodari menjelaskan, setidaknya ada 4 indikator yang menjadi penyebab utama keracunan MBG, yakni rendahnya higienitas makanan, ketidaksesuaian suhu dan pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, serta adanya indikasi sebagian kasus dipicu oleh alergi pada penerima manfaat. Terpisah, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, alih-alih menyehatkan, MBG justru telah menelan ribuan korban. Dalam sepekan terakhir, terjadi lonjakan ribuan korban keracunan secara nasional per tanggal 14 September tahun 2025.
Sebanyak 5.360 anak jadi korban keracunan MBG. Lebih lanjut, sampai tanggal 21 September tahun 2025, korban keracunan bertambah menjadi 6.452 anak, ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Kamis tanggal 25 September tahun 2025. Artinya, kata Ubaid, hanya dalam waktu sepekan, korban keracunan MBG bertambah 1.092 anak. Ia menyebutkan, kasus keracunan MBG di Jawa Barat mencapai 2.012 kasus, sedangkan di Yogyakarta sebanyak 1.047 kasus. Sementara di Jawa Tengah terdapat 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus. Kondisi yang tak normal ini, menurut Ubaid, mestinya pemerintah menetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB dan program MBG dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh.